Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mahasiswa sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai uji korelasi, uji hubungan. Ya, eh, pada materi-materi sebelumnya kita banyak memahami, berlatih menggunakan statistik yang menguji perbedaan. Ya, menguji perbedaan. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada analisis statistik untuk menguji hubungan variabel antar variabel. Ya. Nah, saya coba jelaskan konsepnya ya. Lalu kemudian kita berlatih untuk menggunakan analisis statistik baik dengan parametrik maupun dengan non parametrik. Ya. Ya. Uji korelasi sederhana ya. Karena nanti kita juga akan berlatih korelasi ganda dan korelasi parsial. Namun demikian, sebelum kita masuk kepada beberapa teknik statistik korelasi sederhana, kita coba memahami dulu konsep dasar yang ada kaitannya dengan korelasi. Ya, karena ini penting, berbeda dengan uji statistik untuk menguji perbedaan. Uji korelasi itu beda konsepnya. Ya. Nah, bahan kuliah kita dapat dibaca di buku analisis statistik inferensial dalam penelitian bimbingan konseling, khususnya pada halaman 107, 115, ini untuk statistik parametrik produk momen ya. Dan kemudian halaman 117, 126 untuk statistik non parametrik ya, khususnya rang Spearman rang order ya. Silahkan dibaca di sana petunjuknya secara tertulis. Ya, saya coba jelaskan melalui video mengenai penggunaan statistik korelasi ini. Ya. Nah, kita memulai dulu konsep dasar statistik inferensial. Ya, jadi statistik inferensial itu ada dua. Ada yang menguji membandingkan, disebut uji komparatif. Ada asosiatif, menguji hubungan. Ya, ada parametrik, ada non parametrik. Nah, kita sudah sudah berlatih untuk berbagai teknik statistik ya, untuk uji perbedaan ini. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada uji hubungan, baik parametrik maupun non parametrik. Ya. Nah, kita memahami dulu konsep statistik, konsep korelasi. Ya. Jadi statistik korelasi itu statistik yang dengan mengetahui ada tidaknya hubungan di antara dua atau lebih variabel. Ya, jadi kalau pada uji perbedaan kita membandingkan dua kelompok sampel ya, atau dua kelompok data pada pretest post-test, atau dua kelompok sampel pada satu variabel ya, lalu dibandingkan apakah ada bedanya. Nah, kalau dalam korelasi kita melakukan pengukuran dua kali pada sekelompok orang. Jadi kadang-kadang disebut juga populasi bervariabel dua, sampel bervariabel dua. Jadi sekelompok orang kita teliti, lalu diukur dua sifat, dua variabel yang dimiliki. Misalnya
motivasi belajar dengan prestasi belajar. Jadi motivasi belajar itu diukur bagaimana motivasinya, lalu diuji lagi prestasi belajarnya bagaimana, nanti dihubungkan. Ya, nah itu jadi dari satu orang dua variabel. Kalau dibedakan setiap orang satu variabel, hanya orangnya yang dibandingkan. Artinya kelompok orangnya, kelompok yang satu dibanding kelompok yang satu. Kalau ini hanya satu kelompok sampel, misalnya mahasiswa BK, 50 mahasiswa BK, semuanya mahasiswa BK. Dari mahasiswa BK itu kita melihat hubungan dua variabel yang dia miliki. Ya, apakah dia memiliki variabel yang satu berkorelasi dengan dimilikinya variabel yang satunya lagi. Nah, begitu ya konsepnya ya. Nah, apabila terdapat hubungan, maka perubahan yang terjadi pada variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan variabel Y. Jadi maksudnya seperti tadi variabel motivasi sebagai variabel X dan variabel prestasi belajar pada variabel Y. Nah, kalau ada hubungan maka turun naiknya nilai motivasi, variabel motivasi belajar itu juga akan diikuti dengan terjadinya perubahan nilai pada Y. Ya, itu namanya berkorelasi ya. Artinya yang satu turun dia ikut turun, atau yang satu turun dia naik. Nah, itu berkorelasi namanya. Ya. Nah, kegunaan dari analisis ini antara lain yang mengukur hubungan antar variabel penelitian atau menemukan keterkaitan suatu sifat keadaan dengan terjadinya kondisi keadaan tertentu pada suatu tempat atau populasi. Bisa juga digunakan untuk memprediksi besaran pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Jadi kita bisa melihat misalnya berapa sih besar pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Nah, itu nanti dilambangkan dengan sekian persen tertentu. Ya. Nah, pada umumnya juga ini bisa digunakan untuk analisis item, ya, validitas item, validitas butir dari suatu instrumen, karena validitas butir itu melihat keterhubungan di antara skor apalagi namanya skor item korelasinya dengan skor total individu. Ya. Jadi konsep korelasi juga dipakai di situ. Nah, kemudian ya ada beberapa jenis korelasi ya. Ada korelasi sederhana. Nah, ini sederhana itu maksudnya kita hanya menghubungkan dua variabel. Ya, satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Ya. Korelasi parsial itu biasanya mengukur atau hubungan variabel bebas, biasanya lebih dari satu ya, dengan variabel terikat, ya, dengan dengan mengontrol variabel bebas lainnya. Ya, jadi misalnya tadi motivasi belajar, kemudian apalagi satu kira-kira kepercayaan diri. Ya, katakanlah kepercayaan diri dan motivasi belajar bisa berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, kalau korelasi sederhana itu dihubungkan masing-masing. Berapa sih korelasinya motivasi belajar dengan prestasi, berapa korelasinya kepercayaan diri dengan motivasi. Kalau korelasi parsial itu bagaimana hubungan motivasi belajar terhadap prestasi dengan memperhitungkan kaitan variabel kepercayaan diri ya, dengan mengontrol variabel kepercayaan diri. Begitu juga sebaliknya, ya, kita melihat hubungan variabel kepercayaan diri terhadap prestasi belajar dengan mengontrol variabel motivasi belajar. Nah, korelasi ganda itu melihat hubungan hubungan bersama-sama dari variabel bebas terhadap
variabel terikat. Jadi misalnya tadi motivasi belajar dan kepercayaan diri, bagaimana hubungan keduanya, ya, hubungan kedua variabel ini terhadap prestasi belajar. Nah, itu namanya korelasi ganda, ya. Nah, sekarang kita nanti akan pada kesempatan ini kita akan berlatih untuk korelasi sederhana dulu, ya. Nah, syarat data untuk korelasi produk momen ini X dan Y itu numerik skala ordinal. Berdiskusi normal. Nah, untuk keperluan inferensi, subjek berasal dari sampel yang dipilih secara representatif, penelitiannya minimal 30. Nah, itu untuk syarat produk momen sebetulnya, ya, karena kalau non parametrik maka biasanya skalanya ordinal, ya, skala ordinal bukan rasio. Kalaupun interval asalnya, maka interval ini akan dibuat urutan individu dalam kelompoknya pada variabel 1 dan individu dan nilainya pada variabel lain. Ya, baik. Nah, ini ada beberapa istilah yang perlu dipahami. Jadi kalau kita melakukan analisis korelasi, maka ada beberapa istilah yang patut dipahami yang terlibat dalam proses analisis maupun dari output analisis. Ya, yang pertama ada yang namanya koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi itu inilah besarannya, ya, angka korelasi yang disimbolkan dengan R. Ya. Nah, koefisiennya itu bergerak dari -1 ke +1. Tidak boleh lebih. -1 itu sempurna korelasi negatifnya, +1 sempurna korelasi negatifnya, misalnya individu nilai 1, 2 sampai 10, begitu juga 1, 2 yang pasti 1 itu, ya. Tapi itu bergeraknya di tengah-tengah. Jadi kalau korelasi R-nya 0 itu berarti tidak ada korelasi. Ya, kedua variabel itu tidak ada korelasinya sama sekali. Nah, itu 0. Ya, walaupun nanti itu bergerak dari 0, sekian sampai 1 atau 0,99 atau dari 0 ke -0,99. Itu namanya. Lalu ada namanya koefisien determinasi. Nah, ini koefisien determinasi itu biasa dimaksud besarnya pengaruh variabel X dan Y ke Y. Jadi berapa besarkah variasi nilai Y dipengaruhi oleh turun naiknya variasi pada variabel X. Ya, nah itu bisa dihitung melalui koefisien determinasi. Dari mana? Ya, koefisien determinasi itu R pangkat 2 saja, R kali R. Jadi kalau R-nya misalnya 0,6, itu berarti kan korelasinya 0,6. Nah, 0,6 kali 0,6 berapa? Ya. Nah, itulah R pangkat 2-nya. Lalu ada namanya arah korelasi. Nah, arah korelasi itu bisa positif, bisa negatif. Nah, ini tergantung tanda R-nya. Ya, jadi angka hasil R-nya itu positif, misalnya 0,5. 0,5 itu hasil statistiknya itu bertanda plus, ya, bertanda ada tambahnya, ya, di depan angkanya, atau bertanda negatif atau plus itu biasanya tidak ada angkanya, tidak ada tandanya. Tapi kalau tidak ada tanda negatif maka dia plus, ya. Nah, kalau korelasinya positif, itu artinya makin tinggi nilai X, makin tinggi juga nilai Y. Kalau negatif, makin tinggi nilai Y, makin tinggi nilai X, makin rendah nilai Y. Nah, kalau positif tadi secara teori, misalnya motivasi belajar dengan prestasi belajar. Kalau negatif, misalnya stres. Ya, makin tinggi stres belajar, makin rendah prestasi, makin rendah stres,
maka ada kemungkinan cenderungan makin tinggi prestasi. Nah, itu namanya korelasi negatif, ya. Nah, ini kenapa perlu dipahami nanti bukan hanya ada hubungannya, tapi hubungannya itu positif apa negatif. Kalau hubungannya positif berarti kan turun naiknya X itu diikuti dengan turun naiknya Y secara paralel. Sementara kalau dia negatif berarti kalau X naik, Y turun. X turun, Y naik, ya begitu ya. Nah, lalu ada juga yang namanya besar korelasi. Ya, itu biasanya di buku-buku itu bisa kita melihat misalnya rentang korelasi itu diklasifikasi. Ya. Sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Jadi kalau dihasilkan R itu 0,81 hingga angka 1 itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi korelasinya. Baik positif maupun negatif, ya. Kalau negatif ya berarti sangat tinggi korelasi negatif, ya. Nah, antara angka 0,61 hingga 80 itu tinggi, sedang, ya itu ya. Tapi ini sebetulnya interpretasi dari angka deskriptifnya, ya. Karena ada juga namanya signifikansi korelasi. Ya, korelasi itu bisa besar tapi tidak signifikan, bisa juga rendah tapi signifikan. Nah, istilah signifikan itu ingat pada penjelasan awal bahwa yang dimaksud signifikan itu nilai apa itu hasil analisis statistiknya itu hubungannya sangat sangat meyakinkan, ya, untuk dapat diinferensi ke populasi, ya. Jadi tidak meragukan. Ya, nah hubungan signifikan itu tidak terkait dengan besar korelasi. Ya. Dia lebih terkait dengan hasil uji signifikansi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pendekatan konvensional, kita akan menggunakan R hitung dibanding R tabel. Ya, jadi pada R hitung tertentu nanti akan dibandingkan dengan R tabel. Ya. Jadi hipotesis nol itu ditolak kalau R hitungnya lebih kecil, ya, dibanding R tabel. Tapi kalau kita menggunakan teori probability, sebagaimana yang dihasilkan dari SPSS, kita menggunakan nilai probabilitas atau taraf signifikansi atau signifikansi hitung, ya, dari hasil output SPSS. Nah, di sana kita menggunakan alfa 0,5. Kita tolak H0 jika sama dengan atau lebih kecil. Nah, kalau yang tadi kita tolak H0 kalau nilai R-nya lebih besar, ya, sama dengan atau lebih besar dari R tabel. Jadi R tabel itu merupakan kriteria minimal. Kalau dia kurang dari kriteria minimal, dia tidak berkorelasi. Tapi kalau kita menggunakan probability, yang kita bandingkan adalah apakah nilai signifikansinya lebih rendah dari 0,05. Ya, karena kalau 0,5 itu kan taraf kepercayaan kita. Kalau lebih tinggi dari 0,5, maka kita tidak bisa, itu tidak meyakinkan korelasinya, ya, karena persentase ketidakpercayaannya itu tinggi. Ya. Nah, ini istilah-istilah yang akan Anda temukan. Dan perlu diinterpretasi ketika Anda sudah menghasilkan hasil analisis korelasi. Ya, jadi hasil analisis korelasi. Baik, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Tidak nanti dibaca lagi di buku, diulang-ulang, atau ini nanti diulang lagi, ya, supaya Anda tidak salah paham. Nah, ini tadi korelasi positif seperti ini, ya. Contohnya makin tinggi motivasi belajar, makin tinggi prestasi belajar. Makin gigih berusaha, makin tinggi sukses. Jadi ini tinggi, ini juga tinggi.
Nah, ini kalau negatif ini tinggi, ini rendah. Ya, ini rendah, ini tinggi. Ya. Ini konsep ya. Nah, kalau signifikansi korelasi, nah itu dilihat dari seberapa meyakinkan korelasi variabel itu bisa digeneralisasikan ke populasi tadi ya. Jadi ini melalui uji statistik inferensial, yaitu dengan membandingkan nilai P signifikansi, nilai hitung dengan kriteria alfa ya. Nah, jika nilai signifikansinya sama dengan atau di bawah 0,05 maka 0 tadi ya. Berarti ada korelasi yang signifikan. Ya, baik korelasi negatif, jadi bisa signifikan itu bisa korelasi negatif, bisa korelasi positif. Ya, negatif dan positif itu sama-sama bisa. Nah, ini kita berlatih dulu. Ya, ini contoh penelitian. Nah, di data yang akan kita coba coba latih ini menguji hubungan antara usia dan masa kerja guru BK dengan hasil UKG-nya di kompetensinya. Ya. Nah, kita ngambil SMK Makassar saja. Jadi ya ini data ya, ini contoh data yang diambil cuplikannya. Jadi ada usianya, usia guru BK, kemudian masa kerja guru BK, lalu dihubungkan dengan uji kompetensi. Jadi usia dan masa kerja itu masuk variabel bebas karena secara teori dia seharusnya ya makin tinggi usia makin ini secara teoretik ya, makin tinggi harusnya makin tinggi uji kompetensinya karena makin berpengalaman. Begitu juga masa kerja ya. Kalau masa kerja makin tinggi, uji kompetensi makin tinggi. Nah, sekarang pertanyaan penelitian, adakah hubungan atau adakah pengaruh usia dan masa kerja dengan hasil uji kompetensi guru BK SMK di Makassar? Nah, tentu hipotesis teoriknya itu ya, ada hubungan. Nah, ini datanya ya. Jadi ini datanya ada 30 subjek dari guru SMK. Nah, usianya di antara ini ya. Jadi subjek 134, masa kerjanya 9 tahun. 9 tahun ya sebagai bekerja sebagai guru BK. Ya. Ada 8 tahun, ada 30 tahun. Ya, ini berarti kan sudah tua, ini kan searah ini ya. Jadi kalau usia dan masa kerja dikorelasikan pasti tinggi ya. Karena usia, masa kerja biasanya ada kaitannya dengan usia. Walaupun juga ada orang usianya agak tua tapi masa kerjanya rendah ya. Misalnya kan nanti masuk PNS nanti bekerja pada usia 34 tahun ya. 34 kan itu mestinya sudah 9 tahun tapi dia baru 1 tahun saja kan. Tapi itu jarang terjadi. Baik, nah sekarang pertanyaan kita, bagaimana ya bunyi hipotesisnya tadi? Jika hipotesis statistiknya, jika kita mengatakan, ini salah ya karena ini fotokopi. Ya, ada pengaruh usia terhadap UKG, ada pengaruh masa kerja terhadap UKG. Ya, jadi ada dua ini karena kalau sederhana kita belum menguji masing-masing ya. Jadi kita ganti saja biar tidak salah. Ada pengaruh usia terhadap hasil UKG. Ya, masa kerja. Ya, akan seperti ini ya bunyi hipotesis statistiknya, teorinya ya.
Nah, kita nanti ubah. Ya. Nah, kriteria tetap hasilnya sama semua yang lainnya. Latihan kita sebelumnya kita akan tahu dengan menggunakan kriteria 0,05 misalnya nanti seperti apa bunyinya, hasil analisisnya, outputnya bagaimana, dan apakah H0 ditolak atau diterima. Ya. Nah, sekarang kita ubah ini ya. Tidak ada hubungan nilai apa itu usia dengan nilai UKG guru BK SMK. Ya. Yang pertama, silakan nanti kalau yang kedua apa? Tidak ada hubungan masa kerja dengan nilai UKG guru BK. Kemudian ya. Jadi hipotesis statistik begini, ini gampang ya. Kenapa bukan pengaruh? Ya karena pengaruh itu dilihat nanti dari indikasi data ya. Ada pengaruhnya atau tidak. Nah, kalau kita menggunakan korelasi maka kita ubah menjadi hubungan. Ya walaupun juga ada beberapa peneliti yang langsung menuliskan ada pengaruh atau tidak pengaruh. Tapi kalau itu ditulis maka yang kita maksud di situ pengaruh hubungan. Karena kalau uji T itu pengaruh yang dilihat dari perbedaan. Ya, oke, itu harus dipahami dengan baik. Nah, kriteria pengujian kita sama ya. Jadi semua statistik itu yang menggunakan diferensial kriteria pengujian H0-nya itu sama ya. Itulah H0 jika nilai signifikansi sama dengan atau lebih kecil dari alfa 0,05. Nah, kita nanti akan berlatih menggunakan SPSS untuk melihat bagaimana korelasi di antara dua variabel X tadi dengan usia dan UKG serta masa kerja dan UKG dengan produk momen. Ini produk momen ini kan parametrik dan kemudian Spearman rank order non parametrik, Kendall tahu juga non parametrik ya. Jadi produk momen itu ini mensyaratkan distribusinya normal ya. Kalau parametrik umumnya ini disarankan untuk subjek lebih 30 sama dengan minimal 30 ya. Minimal 30. Kalau di bawah 30 kadang-kadang katanya itu kurang efektif ya. Nah, sementara kalau Spearman itu menguji hubungan tapi hubungan yang dilihat itu urutan. Jadi misalnya tadi usia maka bukan usia ya langsung. Jadi di ranking 30 dari 30 orang itu diurut dari usia tertinggi, usia terendah, nah kemudian ada rankingnya. Nah individu satu itu masuk peringkat berapa nilainya di X dan peringkat berapa nilainya di Y. Nah itu rank Spearman ya. Ya, jadi yang dihubungkan itu skala ordinalnya. Meskipun hasil angka kita itu skala interval misalnya, tapi ketika masuk di statistik, ya kalau manual itu dihitung dulu itu ya, dihitung dulu itu urutannya. Tapi kalau di SPSS langsung keluar saja. Tapi kita harus pahami konsepnya. Beda kalau korelasi yang dilihat langsung hubungannya itu besaran skornya X dan besaran skornya Y. Ya, nah, itu terhubungannya seperti itu. Tapi Spearman itu arahnya sama saja sebetulnya kalau produk momen. Menguji hubungan variabel. Nah ini bisa sampel kecil, walaupun juga bisa sampel besar ya. Jadi ketika subjek kita di bawah 30 disarankan menggunakan non parametrik. Kenapa? Karena umumnya sulit
mendapatkan kondisi yang berdistribusi normal, ya, walaupun bisa juga di bawah 30 untuk korelasi produk momen, tapi ya harus dipastikan itu berdistribusi normal data-data yang dihubungkan. Nah, selain Spearman ada juga namanya kendal tahu. Ya, kendal tahu itu kendal dan tahu ini nama orang, ya. Sama dengan Spearman. Ya, substansinya sama, ya, menguji hubungan urutan, ya, individu pada variabel X dan pada variabel Y. Ya, jadi apakah peringkat nilainya, peringkat individu pada variabel itu berurutan memiliki arah positif atau negatif dengan urutannya pada variabel Y. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke statistikanya. Ya, ini ya. Jadi nah, ini yang perlu kita data view-nya, ya. Numerik. Nah, ini UKG, ini sebetulnya kenapa 0 ini karena usia kan yang diambil di sana adalah satuan usia, ya. Jadi kalau dia berapa, seperti tadi 34, nah diambil misalnya pembulatan, ya. Nah, UKG itu ada komanya, maka kita harus ada desimalnya 2, ya. Ya, kemudian di sini tidak ada lagi semua, ya. Ya, ini masa kerja nominal. Ya, usia sebetulnya bisa tengah, tapi ini sebetulnya ordinal ini, ya. Ordinal. Walaupun bisa juga skala, ya, jadi kita skalakan saja. Supaya nanti bisa diukur karena ini masa kerja. Kalau dia nanti, nah ini bisa dilabel usia guru BK. Nah, ini masa kerja. Kerja sebagai guru BK. Ya. Ini hasil uji kompetensi. Kompetensi guru. Ya. Di uji kompetensi guru. Itu dulu pernah dilakukan oleh pemerintah, ya. Tahun 2006 kalau tidak salah, ya. 2016, ya. Uji kompetensi untuk semua. Nah, ini datanya, data view-nya. Ini tadi, ya. Jadi ada 30 subjek. Ya, di 30 subjek ini memiliki 3 variabel. Tapi yang kita hubungkan nanti usia dengan UKG, masa kerja dengan UKG. Kalau ganda ini usia dan masa kerja dan UKG. Kalau korelasi parsial, usia terhadap UKG dengan mengontrol masa kerja. Atau masa kerja terhadap UKG dengan mengontrol. Jadi lebih halus kalau korelasi parsial, ya. Tapi baik, nah kita coba menganalisis. Ya. Nah, ini kita hanya satu kali masuk saja, correlate. Ya, kita menggunakan bivariat. Ya, bivariat. Ya. Nah, ini sudah ada pilihannya. Kalau hanya person kita mau ambil, ini saja. Tapi kalau kita mau ambil 2 ini kan kita mau uji coba bagaimana hasilnya kalau Spearman, bagaimana Kendall. Ya, maka kita koefisien korelasi itu nanti kita klik semua ini, ya. Nah, ada optionnya. Nah, ini tadi kita pindahkan ke sini karena ini sebetulnya ada di sebelah kiri, ya. Nah, ini masuk ke sini. Tidak ada masalah yang menurutan karena dalam korelasi itu tidak terlalu ini, ya. Nah, ini kalau kita mau lihat mean dan standar deviasinya boleh, ya. Jadi mean dari usia, mean dari masa kerja, mean dari UKG, dan deviasi bisa diambil ini. Oke, continue. Ini yang lain tidak ada, ya, tidak perlu. Ya.
tak perlu. Ya, nah sekarang kita sisa, ya ini juga bisa one type ya, jadi 1 ekor, tapi umumnya kita menggunakan 2 ekor ya. Nah ini ya, jadi kita melihat ini dia pisah ya. Korelasi, nah ini deskriptifnya tadi. Ya, jadi deskriptifnya itu usia rata-rata kalau dirata-ratakan 28 ya. 38 tahun, berarti cenderung tua ya. Kemudian masa kerja 10,5 rata-rata ya. Lalu rata-rata uji kompetensinya 57. Nah, itu dari angka 100 ya, jadi rendah juga rata-ratanya. Ya. Nah, sekarang kita lihat korelasi produk momennya. Ya. Apa yang bisa kita lihat? Ya. Ini person korelasinya jadi apa? Usia dan UKG itu min ya, R-nya itu min 0,155, berarti negatif. Ya, artinya makin tinggi usia, makin rendah hasil UKG. Ya, itu. Tapi signifikan tidak. Nah, ini ya kalau usia dalam masa kerja itu sangat signifikan ya, 0,9 ya. 0,9 ya, memang usia dalam masa kerja kan sangat tinggi itu ya. Tapi ini kita mendapatkan signifikansi 0,4 ya. Nah, ini dibandingkan dengan 0,05. Maka H0 diterima. Jadi H0 mengatakan tidak ada korelasi, tidak ada hubungan. Ya, itu dinyatakan diterima. Jadi sekalipun memang arahnya negatif, tapi itu tidak signifikan. Artinya antara usia dan masa kerja itu tidak. Tapi di data saya yang keseluruhan, ya karena ada lebih 1.000 saya olah untuk Sulawesi Selatan, ini signifikan. Kenapa bisa beda? Kalau makin ya memang kalau makin kecil sampel itu kecenderungan untuk bisa signifikan itu sulit ya. Sulit. Ini kan 41% kemungkinan salahnya ya. Jadi bukan, padahal kita standarnya itu 5% saja. Ini 41%. Ya. Nah, masa kerja dengan UKG itu 0,020 itu R-nya. Ya, jadi kalau di pangkat 2 kan 0, berapa ya, itu rendah sekali ya, lebih rendah lagi tapi positif. Ya, jadi positif arahnya, arah korelasinya positif, yaitu bahwa makin tinggi masa kerja, ada kecenderungan juga diikuti makin tingginya UKG. Ya, memang tidak selalu selaras ya. Tapi dengan UKG dan masa kerja dan usia itu sampai 0,9, ya tinggi sekali dan signifikan. Nah, ini juga tidak signifikan ya. Jadi masa kerja dan usia itu mendapatkan nilai signifikansi 0,9. Jauh ya, jauh dari signifikan ya. Artinya kalau ini dipakai korelasinya 91% kemungkinan salah ya, peluang salahnya untuk menyatakan berkorelasi ya. Makanya lebih diterima yang mengatakan tidak berkorelasi signifikan, walaupun ada indikasi karena kan yang sempurna tidak bernol ya. Tapi makin dekat ke nol itu makin rendah prestasi R-nya, makin dekat ke nol itu makin rendah nilai korelasinya ya. Makin
jauh dari angka 0, itu mungkin tinggi sama ini 0,9. Ya, ini tinggi, hampir sempurna ya. Karena seandainya 1 di sini yang ya usia dengan usia ya pasti ya karena dikorelasikan sendiri, dia mengkorelasi dengan dirinya 1. Usia masa kerja, cuma memang ini yang agak beda ya. Oke. Nah, itulah makna dari korelasi produk perumahan. Bagaimana dengan non parametrik? Ya, kita lihat datanya. Ya, ini ada 2 ya, Spearman. Ya, apakah sama? Ya, sama saja ya. Arahnya walaupun angka koefisiennya bisa beda ya, karena ini kan yang dihitung adalah urutan ya, urutan individu pada usia dibanding urutannya ya kan. Kalau sebetulnya kalau dia berkorelasi penuh itu kan urutannya peringkat 1 di usia, peringkat 1 juga di UKG, tapi ini kan tidak seperti itu. Ya, ini juga mendapatkan nilai signifikansi tidak di bawah 0, di atas 0,05 sehingga H0-nya diterima. Sama juga ya, jadi arahnya sama, masa kerja juga positif tapi rendah sekali. Nah, roh juga sama. Ya, jadi sebenarnya kalau ya, ini bisa dipilih salah satunya, Kendall Tau atau Spearman. Roh bisa dipilih sebagai statistik pilihan untuk non parametrik dari data-data yang kita miliki tadi usia masa kerja. Jadi ya kalau konsepnya tadi kan yang dihubungkan kan variabel ordinal. Ya memang usianya itu skala interval, tapi kemudian bukan skala itu yang langsung dihubungkan, tapi urutannya individu. Ya, jadi dalam pengolahan datanya sebetulnya yang diolah itu adalah urutan individu. Hanya tidak kelihatan ini di SPSS. Kalau manual itu kelihatan. Kita harus membuat satu tabel untuk melihat melihat peringkat individu pada nilai usia, pada masa kerja, pada UKG. Ya, saya kira seperti ini penjelasan. Ya, kalau kita kembali ke hasil yang ada di sini, ya ini ya, jadi ada koefisien korelasi yang tadi SPSS, ya. Kemudian kesimpulan-kesimpulan yang ada di kita ini masa kerjanya, koefisien determinasi, usia dan masa kerja itu koefisien determinasinya 81% ya, dia tinggi. Arahnya positif, sangat tinggi, signifikan, mau ditolak. Tapi usia dengan UKG koefisien determinasinya rendah 2,4% saja. Ya, artinya hanya 2,4% variasi nilai Y dipengaruhi oleh variasi nilai X. Ya. Negatif, ya, sangat rendah, tidak signifikan. Masa kerja dengan UKG, koefisien determinasinya, R-nya, koefisien korelasinya 0,020, ya determinasinya 0,004 atau 4% ya. Ya 4% ya, bukan 0,4%, setengah persen saja. Pengaruhnya arah korelasi positif sangat rendah dan H0 diterima. Ya, saya kira seperti itu penjelasan berkaitan dengan analisis korelasi yang kali ini kita baru mencoba korelasi apalagi namanya korelasi sederhana dengan statistik parametrik ya menggunakan produk momen dan statistik non parametrik dengan 2 ya Spearman dan Kendall. Jadi ada 2 yang bisa dipakai ya walaupun yang paling banyak itu Spearman ya. Dalam perhitungan manual itu biasanya lebih mudah dibuat ya tabel kerjanya. Tapi tidak ada masalah kalau Anda masuk di SPSS karena kita sisa klik saja dan hasilnya langsung ada. Yang mana mau dipakai yaitu yang penting Anda kuasai konsepnya. Kalau Anda mengolah data Anda, ya selalu harus pastikan bahwa Anda paham kenapa Anda menggunakan produk momen, kenapa bukan Spearman atau Tyndall,
Atau sebaliknya, kenapa Superman digunakan dan mukanya lain? Ya, itu harus dijelaskan. Seperti tadi konsepnya kan, ya kalau dia parametrik, syaratnya ada. Ya, kalau mendahului syarat melari ke non parametrik. Ya, saya kira itulah apalagi namanya penjelasan materi pada kesempatan ini, dan silahkan dibaca lagi di buku ya untuk menjelaskan, atau lihat ulang video ini kapan saja. Ya, nanti kalau ada masalah silahkan ditanyakan di perkuliahan atau melalui WA, ya, WA grup ataupun WA pribadi ke saya atau Pak Harum. Ya, kalau di pertemuan langsung itu juga boleh Anda sampaikan baik melalui daring maupun melalui luring. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.